Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMK PUI Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Supriyaji Maulana Yusuf ST. Saya adalah seorang guru SMK PUI Majalengka, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 239801352. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK PUI Majalengka pada kelas 11 dengan materi kecepatan putar mesin bubut untuk kecepatan bakar bahan. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa dulu pimpin ketua kelas. Sebelum belajar sampai ke berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, baik ya. Bapak akan cek kesemangatannya untuk di pagi hari ini ya. Nanti ketika Bapak bilang semangat pagi, pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya. Oke. Bapak akan cek ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya, tepuk tangan buat kalian. Nah, berarti untuk hari ini kalian sudah semangat ya, kelihatan. Nah, untuk berikutnya Bapak akan cek kehadirannya. Ya, silakan seperti biasa berhitung dimulai dari roll. Silakan roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lengkap. Ya. Oke, berarti untuk hari ini lengkap ya, tidak ada yang absen ya. Tidak ada yang absen. Oke ya, untuk pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis mesin bubut. Ya. Nah, Bapak akan coba tanya, apakah masih ingat materi yang kemarin ya? Nah, coba siapa yang tahu 4 jenis mesin bubut? Ya Pak. Ya, Pak Reza, boleh. Mesin bubut ringan, mesin bubut berat, mesin bubut sedang, mesin bubut standar. Oke, betul. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu fungsi dari mesin bubut berat? Pak. Ya, boleh Isa. Untuk membuat benda kerja dengan dimensi besar. Nah, untuk membuat benda kerja dengan dimensi Besar. Jadi ketika dimensinya besar, pasti mesin bubutnya lebih besar. Ya. Kalau yang kecil kan bisa dengan mesin bubut yang kecil. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kecepatan putaran ya di mesin bubut. Nah, KD 3.4. Nah, di situ kecepatan putaran mesin bubut ya untuk kecepatan potong bahan. Jadi ada bahannya apa ya, kita sesuaikan kecepatan potongnya dan di situ nanti ada tabelnya. Nah, tapi manfaatnya untuk pembelajaran hari ini ya, untuk kecepatan putar ini nanti untuk di kalian kelas 12 untuk uji kalian nanti bisa mengatur sendiri untuk kecepatan putaran mesin bubut. Jadi tidak akan bingung ya. Benda ini terbuat dari besi atau aluminium, kecepatannya berapa ya. Nanti kalian lihat dapat dihitung, setelah dihitung baru kalian bisa praktek di mesin bubut. Karena untuk kecepatan putaran ini sangat mudah sekali ya. Jadi kalau kalian tidak mengatur kecepatan putaran, nanti hasilnya juga tidak akan bagus. Ya, ada kemungkinan si benda kerja itu jelek ketika dipegang tidak halus. Ya, itu. Jadi manfaatnya nanti untuk di kelas 12 juga terpakai dan juga nanti di dunia industri ketika
ketika kalian megang mesin bubut, ya kalian sudah tahu untuk kecepatan putarannya. Atau kalian bisa ilmu ini bisa kalian berikan kepada orang lain, ya, yang mungkin belum tahu secara hitungannya, gitu. Nah, oke, baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan memaparkan video, memaparkan PowerPoint, ya, memaparkan PowerPoint tentang kecepatan putaran. Ya. Nah, di sini selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang materi parameter pemotoran mesin bubut, yaitu yang tadi termasuk dari kecepatan putaran mesin bubut. Ya. Nah, yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada mesin bubut, ya, adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan penyayatan pada mesin bubut diantaranya. Itu ada parameter pemotongan pada mesin bubut meliputi kecepatan potong atau cutting speed, ya, kecepatan putaran mesin atau revolution per menit, ya, atau RPM. Nah, setelah itu kecepatan potong ini tabel yang tadi mutlak yang tidak bisa dirubah. Nah, di sini ada bahan, ya, ada baja lunak, baja luar, perunggu, tembaga, kuningan, aluminium. Ya. Nah, di sini ada pahat bubut HSS dan pahat bubut karbida. Nah, di sini satuannya meter per menit. Tetapi untuk kecepatan potongnya di sini berbeda, ya. Untuk HSS, contoh misalkan baja lunak bahannya, ya. Nah, di sini kecepatan potongnya atau CS-nya ini 18 sampai 21. Tetapi untuk karbida di sini 30 sampai 250 detik, lebih besar daripada ASS. Nah, kekuatannya juga biasanya untuk pahat ini lebih kuat. Nah. Oke, yang berikutnya, ini kecepatan putaran mesin, ya, kecepatan putaran mesin bubut atau revolusi per menit, RPM, ya. Yang dimaksud dengan kecepatan putaran mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putaran mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran meter per menit. Maka dari itu, untuk mencari besarnya putaran mesin sama dipengaruhi oleh seberapa besar kecepatan potong dan keliling benda kerjanya. Ya, mengingat nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin atau benda kerjanya. Dengan demikian, rumus dasar untuk menghitung putaran mesin bubut adalah CS sama dengan V kali D kali N. Ya, satuannya meter per menit, dan N sama dengan CS per V kali D. Nah, disininya RPM. Karena satuan kecepatan potong, ya, CS dalam meter per menit, sedangkan satuan diameter benda kerja dalam milimeter, maka satuannya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan nilai kecepatan potongnya dengan angka 1000 mm. Maka rumus untuk putaran mesin menjadi N sama dengan 1000 dikali CS V per V dikali D, ya. Nah, di sini RPM nanti dapatnya. Yaitu keterangannya D itu adalah diameter benda kerja. Satuannya milimeter, untuk CS-nya kecepatan potongnya meter per menit, dan V-nya dari konstanta 3,14. Nah, ini adalah contoh soal, ya. Contoh soal, sebuah baja lunak berdiameter 60 mm akan dibubut dengan kecepatan potong CS-nya 25 meter per menit. Pertanyaannya adalah berapa besar putaran mesinnya? Jawabannya dengan rumus yang tadi, ya. N sama dengan 1000 dikali CS per V dikali D. Nah, tinggal dimasukkan, ya, angkanya ini. N sama dengan 1000 dikali CS-nya berapa tadi? 25. Ya,
ketika di mesin tinggal kalian masukkan. Kalau tidak ada, nanti di mesin misalkan tidak ada yang koma ya di kecepatan putarannya, berarti cari yang terdekat. Ya. Baik, berikutnya kita akan melihat video ya cara menghitung kecepatan putar mesin bubut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di channel Bangsa. Ini merupakan postingan saya yang pertama. Sebenarnya bukan yang pertama karena sebelumnya sudah saya posting, tapi itu untuk short, jadi untuk video yang panjang. Mungkin baru kali ini yang pertama. Kita mulai saja. Menghitung kecepatan mesin bubut. Untuk soalnya seperti ini. Jika kita akan membubut rata benda kerja berdiameter 50 mm dengan kecepatan potong 25 meter per menit, berapakah putaran mesin secara teoritis? Berikut adalah jawabannya. Diketahui diameter benda kerja 50 mm, kecepatan potong atau cutting speed 25 meter per menit. Ini adalah 3,14. Dan rumus putaran untuk mesin bubut adalah 1000 kali CS per Pi kali T. Perhitungannya seperti ini. 1000 dikali CS yaitu 25 meter per menit, dikali Pi 3,14, dan dikali T sebesar 50 mm. N sama dengan 25.000 mm per menit dibagi 157 mm, dan hasilnya adalah N sama dengan 159,24 putaran per menit. Ini adalah putaran mesin secara teoritis. Untuk putaran mesin yang diterapkan di mesin itu menyesuaikan dengan yang ada di mesin tersebut. Terima kasih telah berkunjung di channel saya, channel baru saya, yaitu Bangsa Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini video cara menghitung kecepatan putaran. Ya, Bapak akan demonstrasikan ya cara menghitung kecepatan putaran. Ya. Misalkan di sini ada soal ya. Soalnya itu Nah, ini soalnya ya. Di sini membubut benda kerja berdiameter 20 mm dengan kecepatan potong 45 meter per menit. Nah, putaran mesinnya adalah, jadi kita cari putaran mesinnya
rumus putaran mesin ya N. Kemudian 1000 dikali CS dikali D. 1000 dikali CS nya berapa? 45 ya, iya ada 45 CS nya. CS nya 45 ya. 3 dikali 3,14 dikali D nya berapa? 20 ya. Nah, jadi hasilnya 45.000. Nah, 3,14 dikali 20. Coba hitung di pakai kalkulator ya, dengan HP boleh. 62,8 ya. Nah, 45.000 dibagi 62,8 berapa hasilnya? 716,560. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan kecepatan putaran ya, RPM revolusi per menit. Ya, ini hasilnya. Tinggal kalian nanti bawa ke mesin hasil ini, tinggal dipraktekkan di mesin, cari nilai yang terdekat dengan 716,560. Misalkan di sana ada 720, berarti kalian atur spinnernya di 720. Ya. Baik ya. Setelah tadi Bapak terangkan dari awal, dari mulai program video dan Bapak demonstrasi, apakah ada yang mau bertanya sebelumnya? Oke, boleh Bapak. Bagaimana Pak kalau nilai CS-nya? CS-nya tidak ada soal. Oh, tidak ada soal. Ya, berarti nilai CS-nya ya, yang tadi nilai CS yang ini tidak ada di soal ya. Berarti nilai CS ini tidak ada di soal. Nah, ketika nilai CS ini tidak ada di soal, kalian cari di tabel ya, bahannya apa ya, nanti ketemu CS-nya. Misalkan contoh aluminium, CS-nya berapa di situ. Nah, baru kalian cari CS-nya ya, dengan rumus CS itu ada. Kalian cari formula nanti nilai CS ya, itu untuk CS. Terus ada lagi selain ya, boleh. Perbedaan dari part bubut HSS dan part bubut karbinan. Nah, perbedaannya tadi pahat bubut HSS ya dengan pahat bubut karbida itu kecepatan atau CS-nya lebih besar bubut karbida karena bahannya juga lebih kuat itu pahatnya dibanding bubut HSS. Jadi itu ya. Nah, setelah ini Bapak akan bagi kelompok dan satu kelompoknya 5 orang. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 Chandra, Ikrom, Tisna, Rahman, Ridwan. Kelompok 2-nya Agus, Rijal, Idebesa, Asep. Kelompok 3-nya Fikri, Ali, Yusuf, Nopal, Rian, Anwari. Kelompok 4-nya Adian, Rafa, Dendi, Pak Reza, Rian, Maulana. Nah, silakan kalian gabung dengan kelompoknya. Boleh kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Oke ya, sudah dengan kelompoknya ya. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya ke kelompok. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya, di situ ada tugas kelompoknya ya. Silakan dikerjakan, diskusikan, analisis, cari materi yang misalkan mungkin ada perbedaan dengan kecepatan potong yang tadi dijelaskan di depan. Ya,
Ya, silakan boleh gunakan HP-nya, dikeluarkan HP-nya. Nah, boleh kalian di internet lihat internet rumus yang sesuai, apakah sesuai atau ada perbedaan. Nah, dari rumus tersebut. Nanti kalian demonstrasikan yang kelompoknya ya ke depan ya, mendemonstrasikan cara menghitung kecepatan udara. Ya. Oke, sudah ketemu? Situ sama atau beda itu hasilnya yang kalian dapatkan? Sama ya? Kalau itunya sama, CS-nya sama, tabel sama juga. Jadi sama ya, kebanyakannya sama ya. Itu kelompok dua ya, kelompok dua ini ya. Ya, coba cari lagi. Mana ada hasilnya? Apa ini yang didapatkan ini? Hasil yang ini? 5,06 ini ya? 5,067 rpm. Nah, misalkan di mesin bubut nanti ada kecepatannya 100 dan kecepatannya 150. Kalian akan gimana? Ada 100. Kenapa alasannya? Karena yang paling dekat ya, karena yang paling dekat dengan hasil yang telah kita dapatkan. Oke, kelompok 1 gimana? Sini coba lihat. Nah, ini dapatnya berapa ini? 477,70. Nah, berarti nanti ketika di mesin bubut ya, misalkan ada kecepatan 480 dan 450, berarti kalian aturkan di mana? 80. Kenapa di 480? Karena yang terdekat. Oke ya. Tuh. Oke, gimana ini untuk kelompok 4? Mana coba lihat hasilnya. Nah, ini berapa ini hasilnya? 579 ini ya, 0,03 ya. Nah, ini nanti di mesin bubutnya kalian aturkan dengan nilai yang terdekat. Misalkan kalau 579 dapatnya di mesinnya ada 600 kecepatannya dan 650, berarti diaturkan di berapa? 600. Kenapa 600? Tadi yang mendekati ya, jadi 529. Oke, sudah selesai semuanya? Ya. Sekarang kita coba presentasikan ya, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan nanti yang lainnya, kelompok yang lain bisa menanggapi ya atau bertanya, boleh. Silakan kelompok 1 untuk ke depan demonstrasi ya, cara menghitung kecepatan terang. Ini sebetulnya perkenalan dulu, kakak. Bisa, Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Chandra Nugraha. Saya Ibrahim Maulana. Saya Ahmad Farol. Saya Muhammad Isa Kumalana. Kita dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan tentang kecepatan putaran mesin bubut. Kakak boleh ini.
Ya, sudah selesai. Silakan boleh dijelaskan terlebih dahulu hasil yang kalian dapatkan. Jadi untuk perhitungan kecepatan kesimpulan sesuai dengan yang Pak Aditya jelaskan, yaitu N sama dengan 1000 ds, 1000 dikali ds per dikali d sama dengan 1000 dikali 45, yaitu kecepatan potongnya 45 atau ds-nya per standarnya 3,14 dikali 30, itu yang cepatnya sama dengan menghasilkan 45 dibagi 94,2 sama dengan 477,70 rpm. Hasilnya ya, berarti kelompok yang lain untuk kelompok 1 mendapatkan hasil 477,70. Silakan, ada yang mau bertanya dulu sebelum Saya Pak. demonstrasi berikutnya, kelompok selanjutnya. Silakan, boleh diucap. Apa yang dimaksud dengan D di rumus kecepatan putar? Nah, D di rumus kecepatan putaran, apa itu nilai apa? Yaitu diameter benda kerja. D itu diameter benda kerja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya ada lagi? Tidak ada. Nah, silakan boleh ditutup. Ya, dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas dulu buat teman-temannya. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2 untuk demonstrasi depan. Terus guys. Silakan perkenalan dulu. Kelompok apa? Siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Rizal Ahmad Ihsan Puji. Nama saya Faroni. Saya Sukamandani. Nama saya Agus. Nama saya Dependal. Kami akan mendemonstrasikan kecepatan putaran mesin bubut. Boleh. Silakan. Tulis videonya. Oke, pertama-tama kita baca dulu soalnya ya. Nomor 2, membuat benda kerja berdiameter 40 mm dengan kecepatan potong 25 menit per meter per menit. Putaran mesinnya ada. Jadi pertama-tama kita masukin dulu rumusnya ya. Rumusnya itu N sama dengan Itu yang perlu dijelaskan. Ya, silakan. 1000 titik ds per dibagi pi dikali d. N sama dengan kita masukin 1000 dikali cs nya itu 25 meter per menit dibagi 3 pi nya itu 3,14 dikali d diameternya 40. N sama dengan 1000 dikali 25.000 ya hasilnya 25.000 dibagi 125,6 hasilnya 199.044 rpm. Nah, ini ya hasil dari kelompok 2 ya. Didapatkan berapa? 199,044 rpm. Nah, ini hasil hitungan yang didapatkan dari kelompok 2. Silakan, ada yang mau menanggapi atau bertanya boleh. Nah, dari kelompok 3 ada, kelompok 4, kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Ada Pak? Boleh, silakan. Kelompok 3. Bagaimana kalau hasil hitungan kecepatan putaran mesin tidak ada di mesin bubut? Nah, itu bagaimana caranya kalau tidak ada di mesin bubutnya? Cari. Kita ketemu ya. Nah, kalau 199,044 kan tidak ada di mesin itu. Kebanyakannya pas ya. Nah, gimana itu caranya? Kita cari putaran mesin yang dekat dengan 199.
Jumlahnya berapa? Jumlahnya 190. 190. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Tidak ada. Cukup. Oke, silakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke, tadi sudah kelompok 2 ya. Sekarang bagian kelompok 4. Silakan untuk demonstrasi ke depan. Silakan perkenalan dulu dari kelompok 4. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marila. Saya Adrian Komar. Saya Nafa Adiana. Sudah ada belum? Langsung saja kita ke soalnya. Ya, boleh. Silakan sampaikan. Terus judulnya. Yang kita lihat sebuah bilah lunak berdiameter 60 dengan kecepatan potong 28 meter per menit. Pertanyaannya adalah berapa besar putaran mesinnya? Dengan rumus N sama dengan 1000 kali cutting speed bagi P kali D. Untuk informasinya, CS sudah diketahui 28, P-nya konstanta 3,14 dan diameternya sudah diketahui adalah 60. Oke, selanjutnya kita tinggal substitusi saja ya. 1000 diturunkan cutting speednya berapa? 28 diturunkan kali 28, terus P-nya berapa? Konstanta ya kan? 3,14. Lalu diameternya berapa? Sudah diketahui adalah 60. Kita operasikan saja 1000 kali 28 sama dengan 28.000. 3,14 kali 60 adalah 188,4. Hasilnya ketika kita sudah dioperasikan, hasilnya adalah 106,15 rpm. Hasilnya 106,15 rpm. Itu yang didapatkan dari kelompok 4 ya. Kelompok 4, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, tadi kalian sudah demonstrasi semua dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang Bapak akan kasih soal tes tertulis. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Harus sudah beres. Oke? Siap ya? Bapak akan balikin terus kalian. Oke, semuanya sudah beres ya? Beres. Coba dikumpulkan kembali. Oke, baik ya semuanya. Di sini akan menyimpulkan ya, bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini, termasuk materi yang sekarang untuk kecepatan putar. Ternyata untuk kecepatan putar
rumusnya berapa tadi? 1000 N sama dengan 1000 kali S bagi V kali D. Sama dengan yang kalian cari di internet? Sama. Ya, tidak beda ya, tapi sama ya. Terus untuk tabel kecepatan foto juga sama? Sama. Ya. Untuk nilai-nilainya juga sama ya, tidak ada perbedaan ya. Jadi untuk materi kecepatan putar ini nanti bisa kalian pakai ketika uji kom ya di kelas 12, dan juga kalian bisa pakai nanti ketika bekerja di perusahaan. Nah, untuk pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan? Nah, walaupun tadi ada sedikit salah-salah ya, tapi disitulah letak kita untuk belajar ya. Jangan sampai kita menyerah sampai di situ saja, tapi belajar, terus belajar dan terus belajar. Pelajaran berikutnya nanti untuk materi pembelajaran berikutnya yaitu untuk praktek di KD 4 ya. Itu yang tadi kita bahas tentang kecepatan putaran, nanti kita praktekkan di mesin ubud untuk mengatur kecepatan putaran mesin. Ya, nanti kita praktekkan di pembelajaran berikutnya. Ya. Oke, silakan boleh dirapikan kembali kursinya. Kita tutup karena pembelajaran kita selesai. Oke, sudah dirapikan ya, tempat dulu kan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai tentang kecepatan putar mesin ubud ya, untuk kecepatan potong bahan. Kasih pos dulu buat kalian semua. Terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Ya, kita sama-sama belajar ya, tugasnya kalian teman-teman juga. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu, silakan dipimpin oleh batas ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.